Halo teman-teman, welcome to channel Catatan Investasi. Apa jadinya kalau dua kekuatan besar, dua raksasa bergabung kemudian melantai di dua bursa, teman-teman? Nah, tema ini yang akan saya bawakan hari ini. Sebelumnya kita lihat dulu yang satu ini. Teman-teman, ini judulnya yaitu merger Gojek Tokopedia, IPO raksasa di dua bursa, teman-teman. Nah, ini berita ini tadinya memang simpang siur ya, kita menunggu-nunggu pastinya. Benar nggak ya Gojek dan Tokopedia akan merger? Dan ternyata akhir-akhir ini berita pastinya sudah muncul ya. Bahkan saya sendiri juga mendapatkan informasi itu, teman-teman. Nah, ini merupakan video episode ke-30 dari seri edukasi catatan investasi. Ini jangan dilupakan ya teman-teman, sering saya ulang-ulang karena kalau tidak diulang teman-teman bisa salah paham nih. Karena yang namanya investasi tentu kita perlu memiliki satu basic atau dasar. Kita perlu memahami, perlu mengenal instrumen investasi kita. Apapun itu, ya, apakah itu saham, reksadana, cryptocurrency dan sebagainya, teman-teman. Karena kalau kita tidak mendalami, maka tujuan kita berinvestasi akan menjadi tidak maksimal. Lalu kalau kemudian di video ini saya sebutkan emiten atau nama saham, ini bukan berarti ajakan untuk membeli atau menjual ya, teman-teman. Karena video catatan investasi ini adalah murni opini pribadi, pengalaman pribadi, dan tujuannya adalah edukasi ya di pasar modal. Nah, ini teman-teman, jadi tidak asing dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Pastinya teman-teman juga dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari dua perusahaan startup ini ya, yaitu Gojek dan Tokopedia, yang dimana sekarang ini kita tidak hanya work from home, tapi juga shopping from home ya, belanja dari rumah, di mana Tokopedia merupakan sering kita memakai aplikasi ini untuk kebutuhan kita sehari-hari, teman-teman. Nah, ternyata dua kekuatan ini yang merupakan raksasa itu akan merger, teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang belum tahu apa arti merger, jadi merger itu adalah dua perusahaan atau lebih yang kemudian bergabung menjadi satu perusahaan, di mana asetnya kemudian menjadi satu, modalnya menjadi satu, dan kalau mereka sudah TBK atau melantai di bursa, kemudian nanti jumlah lembar saham beredarnya juga akan menjadi satu, teman-teman. Nah, ini merupakan satu hal yang menarik ya, teman-teman. Jadi gabungan dua perusahaan ini tentu akan menjadi sangat besar ya. Tentu tergantung dari nilai asetnya, nilai kapitalisasinya, yang itu nanti akan juga memengaruhi juga valuasinya, teman-teman. Semakin besar kapitalisasinya, maka benar-benar ini perusahaan yang raksasa yang kemudian nanti akan siap ya bertempur di pasar modal. Nah, nanti ada kesimpulan saya di akhir video ini, yaitu merupakan satu analisa dengan mergernya Tokopedia dan Gojek ini. Nanti ada banyak implikasi yang bisa kita cermati, teman-teman. Dan tentu kalau ini IPO nanti pasti banyak dari kita, khususnya adalah investor retail ya, yang akan sangat berminat dengan dengan IPO ini, teman-teman. Nah, ini tadi sudah saya singgung di muka ya. Jadi selain dari saya investasi di saham, saya juga adalah entrepreneur ya di online shop ya. Jadi ini adalah online shop saya di mana tanggal 18 Mei kemarin saya mendapatkan informasi ini. Semula saya memang baca beritanya bahwa Gojek dan Tokopedia itu akan merger ya. Dan itu benar atau tidak, terus saya ikuti perkembangannya, teman-teman. Jadi ini email resmi dari Tokopedia ke seluruh seller atau merchant Tokopedia ya, di mana memberitahukan bahwa GoTo mereka akan siap untuk merger. Dengan adanya merger ini tentu
banyak hal yang bisa diberikan layanannya kepada merchant ya khususnya, dan juga para customer dari Tokopedia, teman-teman. Nah, berbicara tentang Tokopedia ini, yang menarik adalah kalau saya perhatikan, saya juga punya toko selain Tokopedia ya waktu itu ya. Ada banyak toko ya, ada Lazada, ada Matahari Mall, ada macam-macam ya, bahkan Bukalapak. Kesimpulan saya kalau saya perhatikan, pengunjung terbanyak atau pengunjung tertinggi itu Tokopedia saat ini ya. Bahkan e-commerce yang lain seperti Lazada dan lain-lain itu yang tadinya ada di posisi teratas sudah tergeser oleh Tokopedia. Dan dari sisi penjualan saya pun juga terlihat bahwa secara performan itu Tokopedia itu lebih bagus dibanding platform yang lain. Waktu itu ketika Matahari Mall pun juga masih buka ya, awal-awal berdirinya juga sebetulnya juga cukup tinggi ya, karena pada saat itu gencar sekali melakukan promosi yaitu gratis ongkir. Nah, sekarang ini pun juga Tokopedia juga sebetulnya khusus merchant yang top merchant begitu, mereka juga ada program gratis ongkir ya teman-teman. Nah, ini adalah informasi resmi teman-teman, yaitu saya ambil dari Wikipedia ya. Jadi pada tanggal 17 Mei ya, jadi sehari sebelum saya terima email nih ya teman-teman, Tokopedia dan Gojek mengumumkan resmi merger dan membentuk grup GoTo teman-teman. Nah, nama GoTo itu sendiri berasal dari singkatan Gojek dan Tokopedia ya, dan juga berasal dari kata gotong royong. Nah, ini menarik sekali ya, dengan tagline yaitu Go Far Go Together teman-teman. Ya, ini merupakan tagline dari GoTo Group yang nanti hasil mergernya bergabung menjadi GoTo teman-teman. Menjadi GoTo ini satu perusahaan baru sehingga nanti secara aset, secara layanan itu kemudian digabung semua ya. Layanannya dari Tokopedia ada banyak layanan di situ, kemudian layanannya Gojek juga akan digabung. Ini akan sangat menarik sekali teman-teman. Nah, saya mulai dulu tentang all about Gojek ya. Jadi yang pertama adalah milestone-nya Gojek ini. Jadi Gojek itu didirikan pada tahun 2011 ya, berawal dari sebuah pusat panggilan atau call center. Kemudian di tahun 2015 meluncurkan aplikasi seluler dengan layanan utamanya yang sudah sering kita pakai juga ya teman-teman. Ada GoRed, GoFood, GoSend, dan GoMart. Lalu pada tahun 2016-2017 meluncurkan GoPay teman-teman. Saat itu GoPay gencar sekali ya. Ada promosinya di masing-masing toko ya. Ketika kita masuk ke mall, kita masuk ke bahkan ke UMKM seperti restoran, itu banyak terpampang saat itu adalah promosi dari GoPay. Ya, kemudian dengan berjalannya waktu kita tahu bahwa kemudian banyak yang meniru ya. Ada kita lihat pesaing juga dari platform lain ya, dari Shopee ya. Jadi ada ShopeePay ya, kemudian platform-platform seperti ini pembayaran digital itu juga banyak, ada OVO, ada macam-macam teman-teman. Dan yang GoPay ini termasuk yang populer juga teman-teman. Lalu mereka juga meluncurkan GoCar ya, menjadi unicorn pertama di Indonesia ya. Luar biasa, dari startup kemudian selama dalam jangka 6 tahun kemudian menjadi unicorn pertama di Indonesia ya. Unicorn itu berarti asetnya sudah besar banget ya. Lalu 2018 meluncurkan GoPay Open Loop ya. Lalu Gojek juga tidak hanya beroperasi di Indonesia, mereka ekspansi ke Vietnam dan Singapura. Jadi ada di 3 negara ya di tahun 2018. Lalu di tahun 2019 Gojek juga ekspansi ke Thailand teman-teman ya. Jadi mulai merambah nih, tidak hanya Indonesia, Vietnam, Singapura, kemudian ke Thailand. Nah, hanya dalam waktu kurang lebih 3 tahun ya, 3 tahun Gojek ini menjadi dekakorn, jadi unicorn menjadi dekakorn. Jadi ini merupakan perusahaan dekakorn pertama di Indonesia. Ya, luar biasa ya. Kemudian melakukan rebranding Gojek di semua negara di mana kami beroperasi. Kalau kita perhatikan ini merupakan logo terbaru dari Gojek ya. Tadinya logonya nggak seperti ini ya teman-teman. Lalu di 2020 meluncurkan aplikasi dan brand terbaru di seluruh Asia Tenggara ya. Oke, lanjut. Nah, ini pencapaian dari Gojek kita lihat dulu ya. Jadi ini merupakan berita resmi dari Report Sustainability 2020 yang saya ambil dari situsnya Gojek ya. Jadi ini statistik bisnis mereka, pencapaian mereka, bahkan juga penghargaan yang telah dicapai oleh Gojek ini ya teman-teman. Nah, yang menarik adalah
Gojek ini ada 190 juta orang yang sudah mengunduh aplikasi ya sejak 2015. Nilai yang sangat besar sekali ya teman-teman ya. Ini tentu tidak hanya di Indonesia ini ya, tadi di beberapa negara tadi ya. Lalu ada 2 juta mitra driver ya, ini aset ya. Jadi mereka punya aset 2 juta mitra driver yang sudah bergabung di seluruh wilayah operasional ya. Lalu ada 900.000 mitra usaha GoFood ya. 96% UMKM itu sudah terjangkau oleh Gojek ini teman-teman. Ya kalau kita perhatikan kita mudah sekali ya menemukan UMKM seperti ini di mana ada pembayaran dengan GoPay ya. Itu ada banyak sekali. Ya tidak sulit kita menemukan mitra usahanya GoFood. Dan secara total karyawan sudah ada lebih 5.000 lebih karyawan di 5 negara teman-teman. Jadi Indonesia, Singapura, Thailand dan Vietnam dan India ya. Lalu ini penghargaan yang diraih oleh Gojek ya teman-teman, merupakan brand favorit Indonesia dari Black Box Research dan Toluna 2020 ya. Lalu mereka juga merupakan winner dari Nikkei Asia Prize, yaitu ajang penghargaan di 2019 ya, berdasarkan kategori Economy and Business Innovation. Jadi dari sisi inovasi mereka juga merupakan inovasi yang paling populer atau yang paling berdampak bagi banyak orang teman-teman. Ini tentu pencapaian yang bukan mudah ya teman-teman. Ini pencapaian yang luar biasa menurut saya. Lalu mereka juga ada berada di ranking 1 dalam daftar UX Alliance 2020 teman-teman. Sebagai aplikasi yang paling mudah digunakan di tingkat global teman-teman. Wow, dengan pencapaian ini menurut saya luar biasa ya. Lalu mereka juga peringkat ketiga UN Women 2020 ya, Asia Pacific Women Empowerment Principal Awards ya, berdasarkan kategori Community and Industry Engagement ya teman-teman. Lalu mereka juga masuk ranking 10 dalam daftar CNBC Disruptor 50 ya teman-teman di tahun 2020. Lalu mereka juga masuk dalam ranking 11 besar dalam daftar perusahaan yang mengubah dunia versi majalah Fortune teman-teman. Ya. Nah, ini pencapaian-pencapaian luar biasa yang kita bisa perhatikan ya. Jadi kita mengenali dulu dua perusahaan ini dari sisi internal mereka seperti apa, baru nanti kita bisa dapat gambaran yang lebih komprehensif teman-teman. Lanjut, nah layanan-layanan ini semakin banyak ya teman-teman kalau kita perhatikan. Jadi ini merupakan satu inovasi yang luar biasa, tidak hanya 1-2 layanan terus bertambah ya. Awalnya kita mengenal GoRide, GoSend ya, kemudian ada GoCar, GoBox, banyak sekali, ada GoFood ya. Kalau merupakan layanan pesan antar makanan, kita sudah akrab ini dengan layanan ini ya. Pasti setiap kita sering pakai ini ya dalam keseharian. Ada GoMart, ada GoMed ya, teman-teman perhatikan di sini. Ada banyak ya, ada GoTagihan, GoPay, GoPulsa, GoNews, GoTik ya. GoTik layanan pembelian tiket bagi teman-teman yang suka nonton film nih. Sudah ada cara mudah untuk pembayaran atau mendapatkan tiket ya teman-teman. Bahkan tidak hanya dari sisi kebutuhan sehari-hari, mereka juga menyediakan sarana yaitu GoGive ya, GoGive atau donasi ya teman-teman. Jadi bisa memberikan bantuan atau sumbangan ke pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan Gojek atau yang ditunjuk oleh Gojek ya. Lalu ada GoPlay dan sebagainya. Bahkan ini juga ada GoInvestasi teman-teman. Jadi teman-teman yang suka investasi atau akan berinvestasi tidak sulit ya untuk menemukannya dengan melalui platform ini, maka semua kebutuhan kita terpenuhi ya. Tidak hanya kebutuhan sehari-hari tapi juga entertainment, yaitu kebutuhan hiburan juga ada di sini semua teman-teman. Lanjut. Nah, sekarang kita beralih ke Tokopedia teman-teman. Ini datanya dari factsheet perusahaan ya, yang saya ambil dari factsheetnya Tokopedia. Jadi Tokopedia itu didirikan di tahun 2009 ya. Jadi selisih 1 tahun dengan Gojek ya. Kalau Gojek tadi 2010, Tokopedia ini 2009 atau lebih dulu lahir ya. Di mana Tokopedia adalah perusahaan teknologi Indonesia dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital ya. Lalu visinya adalah, itu tadi misi ya, visinya adalah menciptakan super ekosistem di mana semua orang bisa memulai dan menemukan apapun. Jadi kita lihat visi misinya di sini, ini menunjukkan bahwa
Tokopedia saat ini benar-benar sudah istilahnya mengalami dan mencapai visi misinya teman-teman. Yang kemudian kita lihat juga kalau secara dampaknya itu luar biasa. Karena kalau tidak punya dampak yang luar biasa, tidak mungkin bisa merambah sampai ke Asia Tenggara lainnya teman-teman ya, selain Indonesia ya. Lanjut. Nah, ini juga ini pencapaian dari Tokopedia. Kalau tadi pencapaian dari Gojek ya teman-teman. Nah, ini pencapaian dari Tokopedia ya. Ini angka atau data per April 2021. Jadi data terbaru ya, benar-benar terbaru ya. Lebih dari 6.000 nakama teman-teman. Nakama itu apa teman-teman? Awalnya saya nggak ngerti ya. Kalau saya cek ya, nakama itu jadi istilah dalam bahasa Jepang yang artinya adalah teman yang memiliki hubungan seperti keluarga, yang saling mendukung, saling membantu, dan saling membantu dalam mencapai mimpi ya, kira-kira begitu. Jadi ini artinya adalah karyawan dari Tokopedia itu mereka punya prinsip yaitu nakama ini. Jadi antar karyawan itu terbangun satu keakraban seperti keluarga besar begitu yang saling mendukung, saling membantu untuk mencapai mimpi bersama. Kira-kira begitu. Jadi Tokopedia ini sudah ada 6.000 lebih ya nakama ya, atau istilah karyawannya ya, jumlah karyawannya ya. Lalu lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan teman-teman. Wow, ini database yang luar biasa. Jadi nanti kalau digabung dengan Gojek, maka database-nya akan semakin besar teman-teman. Karena datanya bisa jadi customer-nya Gojek juga customer-nya Tokopedia ya. Bisa jadi juga enggak ya. Customer Tokopedia tidak memakai Gojek ya. Bisa jadi ya, karena kalau kita lihat tidak semua kota, bahkan mungkin daerah-daerah pelosok belum tentu juga mereka mengunduh aplikasi Tokopedia ya. Nah, lalu mereka sudah menjangkau lebih dari 99% kecamatan di Indonesia. Wow, ini satu angka yang besar sekali teman-teman. Hanya selisih 1% ya. Jadi semua hampir sudah mencapai hampir 100% ya. Jadi semua kecamatan itu sudah terjangkau ya. Ya, ini luar biasa. Karena selisih 1% itu kan sebetulnya tinggal sedikit banget ya. Lalu ada lebih dari 500.000 titik pembayaran tersebar se-Indonesia ya. Lanjut lagi, ada 11 juta penjual ya. Saya termasuk salah satu penjual di situ ya. Dan 86,5% adalah pedagang baru atau online shop baru teman-teman. Jadi artinya kita lihat di sini bahwa yang bertumbuh itu tidak hanya customernya atau pembelinya, tapi juga merchantnya itu juga bertumbuh ya. Ini luar biasa. Jadi semakin banyak pilihannya ya teman-teman. Bahkan kalau saya lihat pun yang bergabung di Tokopedia ini tidak hanya retail ya, bahkan tingkat grosir sampai ke distributor pun juga masuk ke situ ya. Biasanya mereka punya akun yang dinamakan official store teman-teman. Official store adalah langsung dari perusahaan langsung ya, yang membuka akun itu ya teman-teman. Lalu lanjut, data berikutnya lebih dari 550 juta produk terdaftar di platform. Banyak sekali teman-teman. Teman-teman mau cari produk apapun mudah ditemukan di Tokopedia ini ya. Jadi tinggal ketik ya barang apa yang kita butuhkan. Biasanya di situ tercantum berapa banyak toko yang berjualan barang itu ya teman-teman. Dan terakhir, memiliki 42 produk digital yang menghemat waktu konsumen. Kita sekarang di era digital ya teman-teman. Jadi perbankan kita sudah lihat bagaimana perbankan yang belum masuk ke dunia digital akan ketinggalan. Dan ini merupakan perusahaan teknologi yang menyediakan produk itu yang begitu banyak produk digitalnya. Jadi Tokopedia dan Gojek ini dua perusahaan teknologi yang menyediakan layanan yang banyak teman-teman, yang bisa kita, yang mempermudah kebutuhan dari setiap kita teman-teman ya. Ini detailnya bisa teman-teman baca di sini ya. Jadi Tokopedia itu merupakan platform bisnis C2C ya, customer to customer, gratis untuk penjual dan pembeli ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Lanjut. Nah, ini sekarang kita masuk ke milestone Tokopedia ya. Jadi ini milestone-nya dari situs resmi perusahaan.
Di 2019 kita lihat ini startnya di sini, memulai bisnis C2C marketplace. Kemudian di 2013 mereka ada 2 juta produk yang terjual per bulannya ya. Hanya dalam waktu singkat ini ya, hanya kira-kira 4 tahun sudah ada 2 juta produk yang terjual setiap bulannya, teman-teman. Ini angka yang fantastis. Lalu di 2014 mereka ada satu penghargaan ya, perusahaan pertama di Asia Tenggara yang mendapat pendanaan 100 juta dari SoftBank dan Sequoia ya. Jadi pada 2014 ini mereka mendapat suntikan dana nih teman-teman dari 2 perusahaan besar ya di 2014. Lalu di 2015 Tokopedia meluncurkan aplikasi iOS ya. Jadi bagi pengguna Apple bisa mengunduh mulai bisa memakai aplikasi ini ya. Lalu di 2015 masih yang sama ya, Tokopedia merupakan pelopor instant delivery dengan perusahaan transportasi online ya. Ya, nah ini di sini mulai Gojek masuk nih ya di 2015. Lalu 2017 Alibaba Group ya juga ikut mendanai Tokopedia ya sebesar 1,1 miliar US dollar teman-teman. Angka yang besar ya. Kemudian ada peresmian Tokopedia Tower, mereka memiliki gedung sendiri yang dinamakan Tokopedia Tower ya. Dan di 2018 mereka meluncurkan mitra Tokopedia. Lalu ada kejadian juga mereka dapat penghargaan Best Indonesian Apps by Google Play User Choice 2018. Jadi ini merupakan pilihan pengguna di tahun 2018 itu yang paling tinggi atau terbaik ya, aplikasi terbaik yang mendapatkan perhatian dari para pengunduh begitu teman-teman. Lalu di 2019 Tokopedia meluncurkan layanan gudang pintar atau toko cabang ya, dan kemudian di tahun yang sama memperkenalkan Tokopedia Salam ya. Lalu di tahun 2020 merupakan ulang tahun ke-11 dari Tokopedia ya. Dan di mana di situ juga meluncurkan local service, ada Tokopedia Wedding, ini merambah lagi ya teman-teman, ada Parent Story, Tokopedia Print dan Tokopedia Clean. Tokopedia Print ini adalah bagi toko-toko yang tidak mau ribet, yang membutuhkan kemasan atau cetakan, itu bisa memesan di Tokopedia Print ini teman-teman. Jadi kalau saya lihat di sini 2 perusahaan startup ini layanannya terus berkembang ya. Mereka tidak berhenti hanya di satu layanan, tapi mereka terus mengembangkan, terus melakukan inovasi. Dan ini merupakan satu hal yang positif karena perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang terus melakukan inovasi. Apalagi di dunia digital seperti ini, ketika mereka berhenti berinovasi, maka akan kalah dari pesaingnya ya, dari pesaingnya. Lanjut teman-teman. Nah, sekarang kita mulai ke pendiri ya. Ini adalah 2 pendiri dari Tokopedia. Ada William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison ya. Jadi tepatnya di 17 Agustus sebetulnya ini bertepatan juga dengan hari kemerdekaan kita ya. Mereka meluncurkan Tokopedia dengan misi yaitu pemerataan ekonomi secara digital teman-teman. Nah kalau kita lihat ini juga masih usia muda ya, usia milenial yang menjadi pelopor dari Tokopedia. Sedangkan Gojek juga pendirinya yaitu juga Nadiem Makarim juga istilahnya masih seusia mereka ini ya teman-teman. Jadi ini 2 startup ini dipelopori oleh anak muda. Ini satu yang menurut saya juga luar biasa teman-teman. Lanjut, nah ini investor-investor di balik 2 perusahaan ini ya teman-teman. Jadi ini investor ini juga ada yang investor yang sama yang menggelontorkan dananya ke Tokopedia, sekaligus juga ke Gojek ya. Ini saya daftarkan hanya beberapa saja ya. Di luar ini ada beberapa yang tidak saya masukkan. Ini benar-benar yang terbesar yang saya perhatikan ya. Ada Facebook, ada JD.com ya. Ini perusahaan dari China ya. Ada PayPal, Pegasus Tech Venture, Visa, Google, Unilever, East Venture, ada Telkomsel ya kalau dari lokal. Ada Astra International, lalu ada Temasek dari Singapura, Temasek Holding.
ada Tencent, ini juga perusahaan China ya, ada Sequoia tadi, kemudian ada SoftBank Vision. Di luar ini masih ada beberapa yang tidak saya masukkan ke list, teman-teman bisa cek sendiri ya. Nah, yang menarik adalah kapitalisasi pasar investor ini saya perhatikan besar banget teman-teman ya. Nah, ini kapitalisasi pasarnya teman-teman. Ini juga tidak semua yang saya masukkan. Ini merupakan perusahaan-perusahaan terbuka yang saya lihat melantai di Wall Street maupun melantai di beberapa bursa di dunia ya. Kita perhatikan ini berdasarkan data bulan Mei ya. Jadi Facebook saat ini kapitalisasi pasar Facebook itu 996,66 miliar US dollar teman-teman. Kalau saya rupiahkan itu setara 9.945 triliun teman-teman. Wah, angka yang besar sekali ya. Kalau kita lihat di sini Astra International itu hanya 206 triliun ya. Ini berapa puluh kali lipatnya Astra teman-teman ya. Lalu ada PayPal dengan kode saham PYPL ya. PayPal mereka kapitalisasinya setara dengan 2.773 triliun teman-teman. Lalu ada Google dengan kode saham GOOG ya. Teman-teman bisa juga investasi di saham ini ya, investasi luar. Ada beberapa platform yang bisa digunakan ya. Ini juga termasuk perusahaan bagus. Kapitalisasi pasarnya saat ini per tanggal 25 Mei itu setara dengan 22.524 triliun teman-teman. Jadi kalau dari 8 perusahaan investor dari Tokopedia dan Gojek ini adalah tertinggi yaitu Google teman-teman ya. Ini market cap yang luar biasa. Lalu ada Unilever ya. Ini Unilevernya Unilever dari Swiss ya. Jadi termasuk mungkin Unilever yang ada di BI ya teman-teman. Unilever saat ini punya kapitalisasi pasar sebesar 1.602 triliun teman-teman. Termasuk besar juga teman-teman ya. Lalu Astra Nasional kapitalisasi pasar saat ini di 206,47 triliun. Lalu ada Telkom Indonesia atau TLKM, mereka juga berinvestasi ke Gojek ya melalui Telkomsel itu 322,94 triliun teman-teman. Lalu masih ada Visa ya, Visa ini perusahaan kredit card ya. Saat ini market cap-nya setara dengan 7.011 triliun teman-teman. Hampir menyamai Facebook ya teman-teman. Ini juga angka yang luar biasa. Lalu masih ada Alibaba dengan kode saham BABA ya, BABA. Market cap-nya setara dengan 8.173 triliun atau 570,42 miliar US dollar teman-teman. Wow. Saya pakai kurs yang berlaku per tanggal 25 Mei yaitu 14.338 teman-teman. Dari angka-angka ini saya ingin menunjukkan bahwa yang dibalik mereka dua raksasa ini adalah investor-investor yang kelas kakap ya teman-teman. Ya. Jadi kelas kakap itu benar-benar mendunia. Kita lihat ada investor lokal juga ya selain dua ini sebetulnya. Saya tidak cantumkan ya. Cuman yang paling banyak terdengar memang dua ini ya. Ada perusahaan-perusahaan lain yang namanya kurang dikenal tapi juga ikut berinvestasi di Gojek maupun Tokopedia. Tidak saya masukkan ke sini. Jadi ini yang saya masukkan yang mereka yang melantai di bursa dan yang kapitalisasi pasarnya itu termasuk jumbo ya teman-teman, termasuk jumbo. Lanjut. Nah, ini sekarang saya cantumkan berita ya. Berapa sih valuasi GoTo? Saya ambil dari bisnis.com teman-teman. Tanggal 18 Mei ya. Jadi ini belum lama beritanya. Jika IPO ini headernya ya. Valuasi GoTo ya GoTo yaitu gabungan antara Gojek dan Tokopedia yang nanti disebut GoTo Group ya. Bisa setara Bank BRI teman-teman ya. Ini valuasinya loh ya. Ya valuasinya. Ini berita lengkapnya ya. Jadi dikatakan analis memprediksi nilai market cap dari grup GoTo jika berhasil go public dapat setara dengan BBRI. Hal itu diyakini dapat semakin menggairahkan pasar ya. Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kui menjelaskan bahwa grup GoTo itu yang membawa Gojek, Tokopedia dan GoTo Finansial ini diperkirakan valuasinya adalah sebesar 20 miliar US dollar atau kalau dirupiahkan setara dengan
280 triliun. Jadi dengan valuasi seperti ini ya teman-teman, GoTo itu akan menduduki peringkat ketiga teman-teman ya, peringkat ketiga di Bursa Efek Indonesia teman-teman ya. Nah ini menarik sekali ya, jadi perusahaan unicorn bergabung dengan Dekakon dan itu akan menjadi satu kekuatan atau satu ekosistem yang sangat besar, apalagi didukung oleh investor kelas dunia ya, tidak hanya lokal tapi juga kelas dunia ya. Tentu saja ini butuh persiapan yang matang tentunya, dan pasti mereka sudah mempersiapkan dengan baik ya, tinggal nanti bagaimana Bursa Efek Indonesia istilahnya mempersiapkan dengan baik ya, dari mulai awal sampai kemudian berhasil IPO. Tentu nanti ada regulasi-regulasi yang perlu dibuat teman-teman. Nah sekarang kita berada di akhir dari video ini ya, jadi ini merupakan kesimpulan yang saya perhatikan dari riset dari data-data tadi ya teman-teman. Yang pertama kesimpulannya yaitu GoTo ini akan menurut saya akan positif buat pasar modal ya teman-teman, karena akan menjadi kapitalisasi pasar terbesar ketiga setelah BBCA dan BBRI teman-teman ya. Kan menarik nih teman-teman, jadi perusahaan di teknologi pertama ya, bukan yang pertama, artinya perusahaan teknologi terbesar ya, karena di Bursa Efek Indonesia itu ada perusahaan teknologi juga, cuman mereka itu kecil-kecil. Kalau kita lihat nih perusahaan teknologi terbesar yang nanti akan melantai di bursa. Lalu mereka juga berencana akan dual listing. Jadi selain di Bursa Efek Indonesia, mereka juga akan melantai di Wall Street atau Singapura. Ini beritanya juga masih belum jelas ya, apakah mereka akan ke Wall Street atau akan ke Singapura teman-teman. Ya, kita lihat saja nanti perkembangannya ya. Kalau benar mereka ke Wall Street, wah ini merupakan satu hal yang luar biasa, karena Wall Street ini adalah bursa kalau nggak salah bursa tertua ya di dunia ini ya, yang sudah berdiri ya. Kemudian kalau mereka melantai di Singapura, itu juga termasuk juga menarik juga, karena nanti juga akan banyak mengundang investor-investor Singapura, di mana Singapura ini termasuk negara yang terkenal dengan investasinya ya. Mereka itu besar di investasi sebenarnya. Lalu yang kedua, kesimpulan kedua, ini akan menjadi katalis positif bagi emiten, khususnya investor lokal yang sudah menggelontorkan dana ke GoTo ya. Ada 3 yang perusahaan yang saya perhatikan itu berinvestasi juga di Gojek ya, maupun yang di Gojek ya teman-teman. Ada TLKM, ada ASI dan MLPL. MLPL ini adalah PT Multipolar, grupnya Lipo teman-teman. Jadi ada grupnya Astra, grupnya Lipo, dan BUMN sendiri ada satu perusahaan yaitu TLKM yang sudah menggelontorkan dana ke GoTo. Dana ini untuk apa? Ya kalau kita lihat uangnya itu saat ini sudah diserap Tokopedia dan Gojek ini, dan pastinya uang itu dibakar teman-teman, karena berapapun dana yang masuk diserap mereka sebenarnya untuk dibakar ya, menghasilkan satu revenue yang luar biasa untuk operasional mereka. Nah kalau saya lihat berikutnya ya, kesimpulan saya yang ketiga yaitu dengan adanya merger GoTo ini, maka akan berdampak positif ke sektor trade. Jadi merambah juga ke sektor lain ya, tidak hanya sektor teknologi tapi ke trade. Kenapa saya katakan begitu? Trade ini sektor perdagangan ya teman-teman, karena yang dijual Tokopedia itu kan sebenarnya barang-barang dagang ya, barang-barang kebutuhan sehari-hari, termasuk juga sektor consumer good. Kita dengan mudah mencari produk-produk apapun di Tokopedia, entah itu makanan, kosmetik, bahkan obat ya, macam-macam lah. Kebutuhan kita tuh semua ada di situ, ada elektronik. Jadi akan berdampak ke trade, consumer good, transportasi. Kenapa transportasi? Karena mitranya Tokopedia ini ada banyak, tidak cuman ada JNE, JNT, Si Cepat, ada Antaraja. Nah, yang saya maksud di sini adalah Antaraja yang merupakan satu divisi atau satu line bisnis dari Asaren ya, ASSA ya, teman-teman. Ya, jadi ini akan mendorong nanti pertumbuhan atau kinerja harga dari ASA sendiri, teman-teman. Lalu sektor kesehatan juga farmasi itu pasti akan terdampak, karena dengan adanya platform ini ya, kita tidak perlu ke apotek lagi ya. Setiap obat yang kita butuhkan, obat-obat bebas itu kita bisa cari di
Tokopedia ini atau nanti yang bergabung menjadi GoTo, teman-teman. Lalu yang berikutnya, kontribusi positif terhadap PDB Indonesia ya. Dikatakan bahwa GoTo ini akan berkontribusi sebesar 2% dari nilai PDB Indonesia. 2% itu gede banget, teman-teman ya. Nah, kedepannya ya, masa depan ini mereka itu pasti tidak hanya di 2%, teman-teman. Saya yakin dengan penggabungan ini pasti akan lebih besar dari 2%. Artinya apa? Ekonomi Indonesia akan semakin istilahnya positif ya, akan terdorong bertumbuh dengan adanya kontribusi dari GoTo Group ini, teman-teman ya. Kita tahu bahwa PDB itu adalah indikator ekonomi yang penting yang menunjukkan kemajuan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ketika PDB-nya semakin tinggi, itu artinya tingkat kemakmuran dari negara itu juga tercermin dari PDB itu, teman-teman. Lalu yang terakhir ya, nah ini juga sekalian pertanyaan juga ya, dengan adanya merger ini, maka akan muncul capital inflow investor asing ya, teman-teman. Artinya apa? Ketika nanti IPO, entah khususnya yang di Bursa Efek Indonesia ya, itu investor retail kayak kita ini, kayak Anda dan saya ini, itu nanti kebagian berapa, teman-teman? Pasti nanti akan terjadi oversubscribe ya, kelebihan permintaan yang luar biasa ya. Jadi investor retail pasti nggak kebagian. Teman-teman mau beli berapa, mau pesan berapa, bagaimana nanti kalau misalnya pesanannya udah habis duluan nih ya, ketika kita pesan di sekuritas ataupun di situs EIPO ya. Kan sekarang ini Bursa Efek Indonesia sudah punya situs EIPO ya, Electronic IPO ya. Pasti nanti juga akan kecil kemungkinannya untuk dapat jatah ya teman-teman. Karena pasti nanti asing juga akan banyak. Beda kalau IPO yang lain belum tentu asing itu ikut pesan ya. Tapi kalau IPO ini karena ini sudah mendunia, pastinya nanti akan oversubscribe, bahkan bisa arah berjilid-jilid tuh, teman-teman ya. Ketika nanti sudah pada hari pertama melantai, harganya bisa terbang nggak karu-karuan tuh, teman-teman. Nah, ini pandangan saya, teman-teman. Jadi dengan adanya dua merger dua raksasa ini di dua bursa, itu akan berdampak banyak sekali, khususnya bisa menggerakkan roda ekonomi di negara kita juga, teman-teman. Yang salah satu ya yang bisa menggerakkan, bisa menggairahkan juga pasar modal di Indonesia, teman-teman. Nah, apakah teman-teman tertarik nanti untuk ikut IPO-nya? Kita tunggu saja, teman-teman ya, teman-teman. Teman-teman bagi yang baru bergabung dengan channel ini atau yang baru ketemu channel ini, please like, subscribe, dan bunyikan notifikasi lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi video-video dari kami berikutnya, teman-teman. Oke, sekian dulu tema ini, teman-teman ya. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam investasi, salam cuan selalu.